Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wasbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, atas izin Allah SWT pada subuh kali ini. Atas izin Allah kita bisa menunaikan sebagian kewajiban kita. Kita telah menunaikan salat subuh berjamaah, dan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sudah kita mulai, yang kali ini adalah pertemuan yang ketiga, yakni kajian ilmu faraid. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan kajian yang ketiga, pertemuan yang ketiga dalam kajian ilmu faraid ini, di mana pada kajian yang pertama fokusnya tentang siapa saja ahli waris, dan yang kedua tentang bagian-bagian dari masing-masing ahli waris itu, dan yang ketiga ini kita akan mencoba melihat bagaimana contoh kasus pembagian waris dan bagaimana penghitungannya. Namun kita review, kita mengulang sebentar tentang bagian yang pertama, karena untuk menguasai siapa-siapa yang masuk dalam ahli waris itu sangat penting. Kita sangat penting sekali untuk menguasai siapa aja yang masuk ahli waris dan bagaimana konsep hijab atau hajib mahjub itu, sehingga kita tidak salah di dalam menetapkan. Ini merupakan dasar, yakni dalam surah An-Nisa ayat 7. Kita berlanjut. Kita ulang sebentar, bahwa mewaris artinya adalah yang mewariskan, orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan. Kerabat yang masuk sebagai ahli waris yang utama adalah ayah, ibu, suami, istri, dan anak. Anak itu ada anak laki-laki dan anak perempuan, ALAP, anak laki-laki, anak perempuan. Dan ke atas yang disebut dengan usul, kalau dari ayah itu tidak ada, maka dilihat ke atasnya lagi, yaitu kakek dan nenek. Dan dari pihak ibu, apakah ada nenek dari pihak ibu. Mereka juga masuk sebagai ahli waris, dan seterusnya ke atas. Dari bawah yang masuk dalam furu, dilihat dari keturunan anak laki-laki. Apakah ada anak laki-laki dari anak laki-laki, AL. Apakah ada anak perempuan dari anak laki-laki, APAL. Yang istilahnya anak itu ibnun, anak perempuan bintun,
dan cucu ibnu ibnin dan bintu ibnin dan seterusnya ke bawah. Ini disebut sebagai furu keturunan. Apabila tidak terhalang, maka juga kita lihat yang masuk sebagai ahli waris, yaitu dari pihak Hawashi, kerabat samping. Kerabat samping dimulai dari saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, SKL, akhun syakik, dan SKP, saudara kandung perempuan, ukhtun syakikoh. Dan apabila itu tidak ada, maka dilihat apakah ada akhun li'ab, saudara seayah laki-laki dan saudara seayah perempuan, akhun li'ab dan ukhtun li'ab. Demikian pula bersama dengan saudara kandung dan saudara seayah ada saudara seibu, ukhtun, akhun wa ukhtun li umin, saudara laki-laki atau perempuan yang seibu saja. Berikutnya anak laki-laki saudara kandung laki-laki dan anak laki-laki saudara seayah laki-laki. Apabila tidak ada, maka ahli waris berikutnya adalah saudara ayah, yaitu paman kandung dan paman seayah, amun syakik dan amun li'abin. Kemudian anak mereka yang terakhir, yaitu anak paman, yang berarti sepupu bagi mewaris itu. Anak laki-laki dari paman kandung, ibnu amin syakik, dan anak laki-laki dari paman seayah, ibnu amin li'ab. Bagian-bagian itu kita ingat bahwa bagian-bagian itu berupa bilangan pecahan. Yang terbesar adalah 2/3, kemudian setengah, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Dan ada asobah. Asobah itu artinya orang yang menerima sisa, bukan bagian tertentu. Dan bilangan-bilangan itu berpasangan, maksudnya merupakan pilihan. Kalau tidak A maka B, kalau tidak 2/3 maka setengah. Itu adalah bagi 2/3 dan setengah. Itu adalah bagian bagi anak perempuan, cucu perempuan, artinya anak perempuan dari cucu dari anak laki-laki. Itu pilihannya adalah itu, 2/3 atau setengah. Dan bisa jadi mereka itu mendapat asobah bil ghair. Asobah bil ghair, yakni apabila anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki, maka secara bersama-sama menerima asobah, sisa. Pasangan 2/2 dan 1/4. Setengah dan 1/4 ini adalah pilihan bagi suami, bagian bagi suami. Kalau tidak setengah maka 1/4. 1/4 atau 1/8 adalah bagi istri. 1/3 atau 1/6 bagi ibu. Ibu mendapatkan 1/3 apabila tidak ada furuk, tidak ada keturunan, dan tidak ada saudara yang lebih dari satu. Itu untuk ibu. Dan 1/6 apabila ada furuk atau ada saudara 2 atau lebih, itu bagi ibu. 1/3 atau 1/6. Demikian pula 1/3 dan 1/6 itu merupakan bagian bagi saudara seibu. Saudara seibu. Apabila jumlahnya 2 orang atau lebih, maka 1/3 berbagi dalam 1/3 itu.
Apabila hanya seorang saudara seibu itu, maka bagiannya adalah 1/6. Ada lagi pilihan 1/6 atau 1/6 tambah sisa atau asobah. Ini adalah untuk ayah. Ayah bagiannya adalah 1/6 apabila ada keturunan, dan di antara keturunan itu ada laki-laki. Ada keturunan laki-laki, itu bagian ayah adalah 1/6. Misalnya ayah mewarisi bersama anak laki-laki. Seseorang meninggal, masih punya ayah, punya anak-anak, maka bagian ayah adalah 1/6. Namun kalau keturunan itu hanya perempuan, maka bagian ayah 1/6 ditambah sisa. Ayah pilihannya juga menjadi asobah, mendapatkan sisa apabila tidak ada keturunan. Ini kita berlanjut kepada bagian ketiga. Bapak Ibu sekalian, untuk bagian ketiga kita akan melihat contoh-contoh pembagian. Bagaimana contoh pembagian harta waris, yang berarti bagaimana penerapan dari prinsip-prinsip tadi, bagian-bagian tadi. Ini bagian ketiga. Bagian ketiga merupakan contoh kasus pewarisan dan bagaimana penghitungannya. Para Bapak Ibu sekalian, dalam penghitungan, dalam prakteknya itu ada, nanti kita akan menjumpai kasus atau kasus tertentu, kasus khusus yang dimaksud dengan khusus itu yang berbeda dari ketentuan umum. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang ketentuan umum, bagaimana bagian dari masing-masing ahli waris. Namun demikian ada kasus-kasus tertentu yang berbeda, yang merupakan kasus khusus. Kita lihat ini, kita lihat contoh pertama. Contoh pertama ini merupakan kasus dari Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini merupakan hadis yang menjadi asbabun nuzul dari ayat-ayat tentang waris. Yaitu ceritanya setelah terjadi perang Uhud, ada salah seorang ibu yang datang kepada Nabi. Salah seorang ibu datang kepada Nabi bersama dengan 2 orang anaknya, 2 orang anak gadisnya. Ibu itu menyampaikan kepada Nabi, "Wahai Rasul, 2 anak ini adalah anak dari Sa'ad bin Rabi' yang dia itu telah gugur dalam peperangan Uhud bersama Rasulullah, bersama Anda." Kemudian pamannya, saudara Rabi' mengambil harta itu seluruhnya. Karena pada waktu itu sebelum ada peraturan pembagian waris, itu tradisi sebelumnya yang mendapatkan, yang mewarisi harta itu hanya dari pihak laki-laki. Jadi setelah Rabi itu meninggal, maka hartanya diambil oleh saudaranya. Maka ibu dari atau istri dari Sa'ad bin Rabi ini menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, 2 gadis ini adalah anak Sa'ad bin Rabi yang telah gugur dalam peperangan Uhud." Kemudian saudara Rabi mengambil harta itu, padahal dia, kedua anak ini tidak akan dapat menikah atau akan kesulitan menjalankan pernikahan tanpa dengan harta. Maka Rasulullah menyampaikan, "Tunggulah, insya Allah akan diturunkan oleh Allah wahyu berkenaan dengan pembagian harta waris itu." Kemudian beberapa saat kemudian Rasulullah memanggil dari saudara Sa'ad bin Rabi ini. Kepada saudara Sa'ad bin Rabi disampaikan
berikan kepada kedua anak Sa'ad bin Rabi itu 2/3-nya, 2/3 harta, dan berikan kepada ibunya, artinya istri dari Sa'ad bin Rabi 1/8-nya, dan sisanya bagi kamu. Nah, inilah yang merupakan hadis yang berkenaan sebelum turunnya ayat tentang pembagian harta waris. Jadi di sini istri ini adalah istrinya Sa'ad bin Rabi, diberikan 1/8. Istri 1/8 karena ada keturunan. Kemudian kedua anaknya karena anak perempuan, maka bukan asobah, akan tapi bagian tertentu. Karena jumlahnya 2, lebih dari 1, maka 2/3. Dan sisanya kepada saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki itu asobah. Dalam penghitungan, setelah kita tetapkan bagian dari masing-masing ini merupakan bilangan-bilangan pecahan atau asobah, ada 1/8, 2/3 dan asobah, maka untuk membaginya kita menetapkan dalam ilmu waris itu disebut asal masalah. Kalau dalam ilmu hitung kita sebutkan KPK, kelipatan perhimpunan terkecil, yang merupakan kelipatan dari angka 8 dan angka 3 ini, 1/8 dan 2/3, yang merupakan KPK dari 8 dan 3 adalah 24. Maka kita tetapkan bagian masing-masing. Untuk istri itu 1/8 dari 24 berarti 3. Untuk anak perempuan itu 16. Kebetulan 16 itu bisa langsung dibagi 2, maka masing-masing adalah 8 dan sisanya adalah 5, sehingga jumlahnya 24. Nah, ini contoh kasus pembagian di mana ahli warisnya adalah ada istri, ada anak perempuan, ada saudara kandung. Kalau ada asobah, berarti itu nanti jumlahnya itu pasti pas. Artinya tidak berlebih, tidak berkurang. Kita lihat kasus yang berikutnya, kasus 2, contoh 2 itu, ini kasus khusus. Khusus artinya berbeda dari ketentuan umum. Kasus ini disebut dengan ghorowain. Ghorowain artinya bintang pagi. Kenapa disebut dengan ghorowain? Karena kasus ini sangat dikenal seperti dikenalnya bintang pagi. Atau disebut dengan umarotain karena dua macam kasus disebut umarotain karena ditetapkan oleh Umar, yaitu kasus di mana ahli warisnya terdiri dari suami atau istri dan ibu ayah. Kalau ada suami atau istri, ibu dan ayah, berarti ada 3 ahli waris itu, suami atau istri, ibu, ayah, maka ini menggunakan kasus khusus. Di mana kekhususannya yaitu bagiannya masing-masing kan untuk istri itu 1/4. Istri 1/4 karena tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan maka 1/8. Ibu 1/3 karena tidak ada keturunan. Dan ayah asobah sisanya. Kalau mengikuti kasus umum maka seperti ini. KPK-nya 12, untuk istri 3 bagian dari 12, untuk ibu 4, untuk ayah 5. Ini yang kasus umum. Akan tapi yang diberlakukan kemudian adalah kasus khusus. Nanti akan kita lihat kenapa kasus khusus.
Istri kekhususannya itu di mana? Kekhususannya yaitu kepada istri diberikan bagian terdahulu, kemudian untuk ibu itu tidak diberikan sepertiga dari seluruh harta, akan tetapi sepertiga dari sisa. Setelah diambil bagian untuk istri atau suami, maka untuk ibu adalah sepertiga dari sisanya, bukan sepertiga dari seluruhnya. Nah, ini kasus yang berlaku. Untuk istri sepertiga kalau dibagi 4 berarti sepertiga dari 4 jadi 1. Untuk ibu sepertiga dari sisanya, sepertiga dari 3, sisanya kan ada 3, 4 diambil 1 tinggal 3, berarti sisanya 3. 3 itu yang 1 diambil untuk istri dan yang 2 diambil untuk ayah. Berarti ini selalu berbanding, karena istri itu sepertiga dari sisa, maka otomatis untuk ayah itu 2/3. Walaupun ketetapannya adalah asobah, tapi otomatis 2/3. Sehingga dengan demikian perbandingannya itu tetap 1/2. 1/2. Untuk ibu 1, untuk ayah 2. Ini dijadikan 12, sebenarnya tidak perlu, hanya untuk menyamakan dengan ini saja. Jadi untuk istri itu 3 dari 12, untuk ibu 3, untuk ayah 6. Nah, inilah kasus khusus. Umarotain, tain itu kan berarti 2 kasus Umar, 2 ketetapan yang dibuat oleh Umar. 2 itu maksudnya yang 1 ini yang bersama dengan istri, yang satunya lagi adalah yang bersama dengan suami. Adalah seperti ini satunya. Warisnya ada suami, ibu, dan ayah, seperti itu. Suami, ibu, dan ayah. Untuk suami 1/2, untuk ibu 1/3, ayah asobah. Nah, ini bukan ini yang berlaku. Akan tapi yang kanan ini, yang kanan. Jadi untuk ibu adalah 1/3 dari sisanya. Berarti untuk suami itu ada 3 dari 6, untuk ibu 1/3 dari sisanya, 1/3 dari 3 berarti 1, dan untuk ayah sisanya berarti 2. Ini kasus khusus yang disebut ghorowain atau umarotain. Kasus di mana ahli warisnya terdiri dari ibu, ayah, dan suami atau istri. Di mana ketetapannya untuk istri adalah 1/3 dari sisa setelah diambil bagian di mana bagiannya untuk ibu, bukan istri, untuk ibu adalah 1/3 dari sisa setelah diambil bagian untuk istri atau untuk suami. Nah, kasus berikutnya ini disebut aul. Aul itu apa? Aul itu mengatasi masalah majmu' siham yang berlebih. Jadi kalau tidak ada asobah, itu kan mungkin saja bahwa nanti jumlahnya majmu' siham, jumlah bagian-bagian itu bisa berlebih, bisa kurang dari 100%, kurang dari 1. Kita ambil contoh ini. Ahli warisnya ada suami, ada ayah, ada ibu, dan ada anak perempuan yang berjumlah 2 orang. Maka bagian mereka adalah ini,
suami 1/4 karena ada anak. Untuk ayah 1/6 tambah sisa karena keturunannya adalah perempuan saja, tidak ada laki-laki. Untuk ibu 1/6. Untuk anak perempuan jumlahnya 2, maka 2/3. Ini kita lihat bahwa jumlahnya sudah lebih dari 1. Ini 2/3 ditambah 1/6 tambah 6 sudah 1. Ini yang 1/4 apa bagiannya? Maka berlebih. Kita lihat penghitungannya dulu. Ada 1/4, ada 1/6, ada 1/3. Kita tetapkan KPK-nya 12. 12 ini kelipatan dari 4, kelipatan dari 6, kelipatan dari 3. Semuanya bisa. Kita tetapkan KPK-nya, asal masalahnya adalah 12. Berarti untuk suami 3. 1/4 dari 12, 3. Untuk ayah itu 1/6. Karena tidak ada sisa, maka ya 1/6 itu, tidak lebih. 1/6 dari 12, 2. Untuk ibu 1/6 juga 2. Untuk anak perempuan 2/3 dari 12 adalah 8. Ini di dalam kurung karena ini masih bagian bersama. Jumlahnya ternyata berlebih. Mestinya kan 12, tapi ini berlebih sampai 15. Maka ini disebut dengan kasus aul, berlebih. Maka caranya dinaikkan pembaginya itu, angka penyebutnya dinaikkan dari 12 menjadi 15. Aul dinaikkan angka penyebutnya, angka pembaginya menjadi 12. Jadi ini tetap bagiannya tetap 3, tetap 2 dan seterusnya. Ini 2 anak perempuan, 8 dibagi 2 masing-masing 4. Tapi bukan lagi 3/12, melainkan 3/15 dan seterusnya. Inilah aul. Aul itu untuk mengatasi masalah di mana majmu' siham, jumlah bagian-bagian itu lebih dari 100%, lebih dari 100%. Nah ini dari 12 menjadi 15. Nah ini aul. Ini sama. Seperti tadi ada suami, ada ibu. Apa yang tidak ada tadi ya? Tadi ada ayah. Seandainya tidak ada ayah pun masih berlebih ya. Ada suami, ada ibu, ada anak-anak, anaknya perempuan semua, maka juga masih berlebih, tapi lebihnya hanya 1. Jadi 12 menjadi 13. Ini juga aul. Kita ingat lagi kenapa suami 1/4, pilihannya kan 1/2 dan 1/4. Karena ada keturunan maka 1/4. Ibu 1/6 karena ada keturunan. Anak 2/3 karena anak perempuan dan jumlahnya 2 orang, bukan hanya 1. Nah, berikutnya kasus rod. Rod itu sebaliknya, kebalikan dari aul. Jadi kadang-kadang kalau ahli warisnya itu hanya sedikit, maka masih sisa, kurang dari 1, masih sisa. Contohnya, jadi rod adalah mengatasi jumlah bagian yang kurang dari 1 atau kurang dari 100% dengan menurunkan bilangan angka penyebutnya, bilangan penyebutnya. Contoh, ini ya seperti tadi, tapi hanya ada ibu dan anak perempuan. Hanya ada ibu dan anak perempuan. Ayah tidak ada, suami istri atau istri tidak ada. Hanya ada ibu dan anak perempuan. Berarti ini akhirnya nanti
Ya, kurang dari 1. Karena ibu hanya 1/6. Anak perempuan 2/3. Berarti masih sisa 1/6. Ini. Untuk ibu 1 dari 6 bagian, untuk anak perempuan 4 dari 6 bagian. Tapi jumlahnya hanya 5. Maka diturunkan menjadi 5. Yang tadinya untuk ibu itu 1/6 menjadi 1/5 dan seterusnya. Ini rod. Kasus 7, ini ahli warisnya ada suami, ada ibu, ada anak perempuan, ada saudara kandung. Ada saudara kandung laki-laki. Apakah saudara kandung ini berhak? Kita lihat. Saudara kandung itu terhalang oleh anak laki-laki. Tapi karena ini anak perempuan tidak menghalangi saudara kandung laki-laki. Ya. Tidak, jadi anak perempuan tidak menghalangi saudara kandung laki-laki. Tapi saudara seibu itu dihalangi oleh anak perempuan. Anak perempuan menghalangi saudara seibu, tapi tidak menghalangi saudara kandung. Itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki menghalang semuanya. Ini bukan menyimpang, bukan kasus khusus, kasus umum. Hanya di sini untuk menunjukkan bahwa saudara seibu itu terhalang oleh anak perempuan. Suami 1/4, ibu 1/6, anak perempuan 1/2, karena hanya 1 orang. Dan saudara kandung laki-laki dia asobah. Ini hasilnya. Nah, ini kasus khusus lagi. Khusus disebut dengan kasus musytarikah, artinya berserikat. Berserikat. Siapa yang dimaksud berserikat itu? Yaitu saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Saudara kandung, baik laki-laki atau perempuan, itu berserikat dengan saudara seibu. Mereka mendapatkan bagian 1/3 seperti saudara seibu. Jadi diperserikatkan, dipadukan, digabungkan. Karena kasus tertentu seperti ini. Kasus seperti apa? Yaitu apabila ahli warisnya itu ada suami, terutama ini. Kalau ada suami, ada ibu, ada suami dari mewaris, dari yang meninggal itu. Ada suami, ada ibu, ada saudara kandung laki-laki. Ini yang pokoknya ini. Ada yang laki-laki ini, ada saudara kandung perempuan, dan ada saudara seibu. Ada saudara seibu. Nah, ini seandainya dibagi itu kan ini. Untuk suami itu 1/2, untuk ibu 1/6. Untuk kalau secara umum, saudara kandung laki-laki itu asobah. Asobah berarti belakangan. Ini jumlah berarti yang dihitung dulu adalah untuk suami 1/2, untuk ibu 1/6, dan untuk saudara seibu itu 1/3. Ini jumlahnya sudah 1 ya. 1/2 ditambah 1/6, 1/2 ditambah 1/6. Ini sementara tidak dihitung dulu, belakang nanti, atau dihitung tapi di sini posisinya. 1/2, 1/6, 1/3. Ini jumlahnya kan 1 ya. Berarti untuk saudara kandung itu yang mestinya asobah itu tidak mendapatkan bagian. Nah, maka
kasus ini ditetapkan sebagai kasus khusus mustarikah. Mustarikah, di mana saudara kandung ini diperserikatkan dengan saudara seibu dalam bagian sepertiga. Akhirnya seperti ini. Suaminya sepertiga, ibunya sepertiga. Untuk saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara seibu ini bersama-sama di dalam sepertiga ini. Nah, inilah mustarikah, berserikatnya antara saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara seibu. Ini berserikat. Akhirnya seperti ini, KPK-nya 12, suami 6 dari 12, setengah dari 12 itu 6. Untuk ibu 2, untuk ini sepertiga saudara-saudara dari yang meninggal itu sepertiga, berarti 4 itu dibagi, kebetulan jumlahnya 4, maka masing-masing 1. Kebetulan jumlahnya masing-masing 1. Jadi masing-masing 1, karena jumlahnya 4, di jumlahnya 4 ini baginya 4, masing-masing 1. Nah, inilah kasus mustarikah. Kasus di mana apabila ahli warisnya itu ada suami, ada ibu, ada saudara kandung laki-laki, dan ada saudara seibu. Gimana? Itu sudah difahami ya? Gimana? Ya. Kalau saya berkesimpulan Pak Taufik Ya. Itu pembagian waris itu boleh dilaksanakan setelah dua-duanya meninggal atau salah satu meninggal. Warisan tadi. Ya. Dibagi setelah dua-duanya meninggal atau salah satu meninggal kan sudah. Yang dimaksud dua-duanya suami istri, ya. 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 Pembagian harta waris dalam ilmu faraid itu adalah individual. Jadi tidak bersama-sama suami istri, individual. Jadi dianggap atau diberikan ketetapan bahwa masing-masing itu mempunyai hak atas harta. Walaupun dalam kenyataan belum tentu kan kita itu mewariskan harta, mungkin meninggal tapi tidak mewariskan harta mungkin. Tapi dalam ketetapannya itu masing-masing individu, walaupun antara suami dan istri itu diberikan ketetapan, diberikan hukum secara individual. Masing-masing mempunyai harta, dan apabila salah satu meninggal, maka yang dibagi, yang menjadi harta waris adalah harta dari yang meninggal itu. Dan harta itu seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, itu dipilah dulu bahwa yang menjadi harta waris itu adalah harta yang murni milik dari mewarisnya. Seperti pertanyaan Bapak tadi berkenaan dengan suami istri, maka antara suami dan istri itu apabila masing-masing itu mempunyai hak atas harta, maka ditetapkan dulu, dipilah mana harta suami, mana harta istri. Dan kalau yang meninggal suami, maka yang menjadi harta waris itu adalah harta milik suami. Dan sebaliknya demikian, kalau yang meninggal istri, maka adalah harta istri ini yang menjadi harta waris. Seperti itu. Kalau umpamanya seperti kasus saya, istri itu sebetulnya punya harta. Sebetulnya istri punya harta. Tidak berata. Tapi kalau masih hidup, saya berikanlah rumah atas nama istri. Pamannya kan. Ya.
Ya, kalau rumah itu suatu fasilitas yang dianggap itu dibutuhkan oleh keluarga secara bersama, masih dibutuhkan keluarga bersama, maka itu adalah berdasarkan kemaslahatan. Jadi dalam permusyawaratan dalam keluarga itu sebaiknya bagaimana, karena rumah itu masih dibutuhkan oleh keluarga, maka dalam kemaslahatan yang maka digunakan. Kecuali kalau harta itu berupa harta yang siap dibagi. Harta yang siap dibagi, apakah itu ya, maka kalau itu sudah menjadi hak istri, dimanapun itu sumbernya, apakah hadiah dari suami ataupun dari usahanya sendiri, dimanapun sumbernya, kalau sudah menjadi hak istri dan dia itu meninggal, maka itu menjadi harta waris. Menjadi harta waris setelah diambil, mungkin ada wasiat atau ada hutang dan ada wasiatnya. Itu seperti itu. Jadi kepemilikan harta itu adalah secara individual masing-masing. Dan kalau masih menjadi harta bersama, itu dipilah dulu, dibagi dulu. Ya, ya. Demikian pula kalau suaminya meninggal, sama, ketetapannya sama. Yang terhalang apabila ada anak laki-laki misalnya. Karena kalau ada anak perempuan masih ibu ayah masih dapat. Tapi kalau anak laki-laki, apakah ibu ayah masih dapat? ya, itu kita perlu kembali kepada konsep hajib mahjub, konsep penghalangan. Jadi kembali lagi, siapa saja yang masuk ahli waris dan siapa saja yang menghalangi. Tadi anak laki-laki itu menghalangi kepada keturunan yang lebih bawah. Misalnya anak laki-laki ibnun, yang dihalangi oleh ibnun anak laki-laki adalah cucu, bukan ayah tapi cucu. Anak laki-laki tidak menghalangi ayah, tidak menghalangi ibu, tidak menghalangi kakek. Akan tapi anak laki-laki itu menghalangi cucu. Jadi menghalangi anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki. Dan juga anak laki-laki menghalangi ke samping, tidak ke atas tapi ke samping. Menghalangi saudara, ya, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, semua terhalangi oleh anak laki-laki. Jadi seperti itu, bukan menghalangi yang ke atas. Kalau kita lihat contoh-contoh tadi, yang ada adalah anak perempuan. Ya. Yang meninggal suami. Ya. Yang meninggal istri, kalau salah istri. Ya, kita kembali coba. Ya. Kita kembali. Yang mana ini? Sama. Jadi sini tidak muncul adanya anak laki-laki. Ya. Seakan-akan ada anak perempuan. Ya, coba kita cermati yang ini. Siapa yang terhalang? Suami, betul, dia tidak terhalang oleh siapa-siapa dan tidak menghalangi. Ibu, betul, dia tidak terhalang karena ibu itu kan ahli waris utama, tidak terhalang oleh siapa-siapa. Ibu, ya, kalau seandainya ada nenek, maka nenek itu tidak masuk, terhalang oleh ibu. Anak perempuan itu tidak anak perempuan tidak menghalangi kepada saudara. Tidak menghalangi kepada saudara kandung, tetapi menghalangi saudara seibu. Nah, ini tidak ada anak laki-laki, ya.
tidak ada anak laki-laki, berarti saudara kandung ini tidak terhalang. Seandainya ini laki-laki, maka saudara kandung ini terhalang. Ibu tidak pernah terhalang. Ibu tidak pernah terhalang. Kita ingat apa itu 6 itu yang hijau, 6 yang hijau itu kan ada ibu, ada ayah, ada suami atau istri, ada anak baik laki-laki atau perempuan. Itu tidak ada yang menghalangi. Jadi ibu tidak terhalang. Seperti itu. Coba kita lihat yang ada anak laki-laki. Ini. Tidak ada yang anak laki-laki. Ya. Saya kira sementara itu Bapak Ibu sekalian, yang mana? Kasus 1, ya. Kalau saudara kandung dari suami yang meninggal itu ada perempuan yang itu yang dapatkan saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki, ya. Seandainya ada perempuan dapat juga. Nah, ini kan kasus. Jadi Maksudnya saudara kandung dari suami itu ada laki-lakinya, ada perempuannya. Yang meninggal suami. Yang meninggal, jadi kita tidak mengatakan yang meninggal suami, tapi yang meninggal itu ya kita sebut aja muwaris. Kebetulan ahli warisnya ada istri, ya, berarti ya memang suami dari istrinya ini, ya. Tapi kita menyebutnya itu muwaris, ya. Ya, yang ditinggalkan ada istri, ada anak perempuan. Karena anaknya perempuan, maka saudara kandung itu berhak. Seandainya ini anaknya ada laki-laki, maka saudara itu tidak berhak. Nah, ini disebut saudara kandung laki-laki. Ya, kebetulan saja kasusnya saudaranya itu hanya laki-laki. Seandainya ada perempuan, maka kalau saudara kandung juga ikut bersama saudara kandung laki-laki ini. Ya. Dapat juga. Ya, betul. Ya, seperti itu. Jadi bukan kalau ada saudara kandung laki perempuan yang dapat cuma saudara kandung laki-laki saja, tidak. Tidak. Jadi Saudara kandung laki-laki. ini kan, ya ini kasusnya. Kasus kebetulan yang ahli waris yang ada itu ini, ya, yang ahli warisnya ini. Jadi ini bukan suatu peraturan, tapi kasusnya ahli warisnya yang ada adalah ini. Ada istri, ada anak perempuan, ada saudara, dan saudaranya itu kebetulan adalah laki-laki. Kebetulan laki-laki. Tapi seandainya saudaranya perempuan, tidak ada laki-laki, maka tidak mendapat. Kenapa? Karena maaf ya, masih dapat. Yang tidak dapat itu kalau saudara seibu. Saudara seibu, bukan saudara kandung, itu terhalang oleh anak perempuan. Masih yang kasus satu ditambah ada saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan, tapi masih ada pamannya. Paman tidak. Paman dari
Paman, ya. pihak bapak dan pihak ibu yang meninggal dapat. Tidak, karena itu terhalang oleh ini saudara. Kalau sudah ada asobah sebelumnya, maka itu terhalang. Ini kan saudara kandung laki-laki itu, ya asobah yang berarti dia menjadi hajib sebagai penghalang. Jadi saudara kandung laki-laki penghalang terhadap saudara kandung seayah. Penghalang terhadap yang berikutnya yaitu anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah, penghalang terhadap paman kandung, paman seayah, anak paman kandung dan anak paman seayah. Yeah. Demikian. Sementara itu kita akhiri dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.